Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan pagi hari ini jamaah kita akan belajar banyak sekali. Penting sekali pembahasan kita, Masya Allah jamaah. Karena kan kita sebagai umat pengen banget ya hidup kita ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Dan ternyata itu ada senjata ampuhnya loh untuk bisa mengundang semua kebaikan dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah doa. Dan langsung aja tema kita hari ini kita akan membahas mengenai doa. Temanya adalah doa-doa pengundang kebaikan hidup. Masya Allah, apa aja kira-kira doanya? Nanti setelah yang satu ini nih, tayangan yang mau aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah. Peluang kerja di lulusan masa pandemi. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Dunia bisnis yang dihantam pandemi memaksa pengusaha merumahkan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya. Hal ini seolah membuat kesempatan semakin sempit bagi lulusan baru atau fresh graduate dalam mendapatkan pekerjaan. Hal itu dirasakan Iqbal Ramadan yang lulus Februari lalu dari Universitas Islam Bandung. Iqbal telah mengirim lamaran ke sejumlah perusahaan. Namun, panggilan psikotes dari 5 perusahaan terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum jelas akibat berlakunya kebijakan PSBB. Iqbal yang berharap bisa bekerja di bidang konsultan Human Resource Development harus menunggu tanpa kepastian. Baik jamaah, insya Allah dengan kita belajar pagi hari ini bisa mengundang banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita ya jamaah. Langsung aja yang pertama aku mau nanya sama Ustadz Bani. Ustadz katanya ada 8 nih doa pengundang kebaikan. Nah kira-kira doa pengundang kebaikan yang ketujuh itu apa Ustadz Bani? Masya Allah. Gimana kalau yang pertama dulu? Gimana kalau yang pertama dulu? Yang pertama dulu aja. Woi ngeheng dulu gitu, langsung ke 7 gitu ya. Kalau ke 7 kayaknya repot. Repot ya, Ya, yang karena pertama dulu aja. Bagusnya memang kalau berurut dari awal, kemungkinan ada makna di balik urutan 1 sampai 8. Baik, yang pertama kalau gitu Ustadz Bani mohon penjelasannya silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Allah karuniakan keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, apalagi di tengah pandemi yang sedang menggoncang seluruh dunia, terutama dunia ekonomi, banyak sekali teman-teman kita, kawan-kawan kita, kerabat kita yang mungkin kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan pekerjaan. Istilahnya boro-boro yang mau nyari kerja, yang udah kerja aja banyak yang kena PHK begitu Ustaz. Iya. Maka kita doakan semoga Allah mudahkan terus. Amin ya Allah amin. Nah tapi ada tips nih bagi teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi jodoh Mas Soni ya. Ya, Kadang-kadang kalau pekerjaan susah, jodoh tambah susah tuh ya. Ya Allah ya juga ya. Nah kita buka dalam surat Al-Qasas ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini mengisahkan Nabi Musa alaihissalam itu berjalan dari Mesir sampai ke kampung Madian itu dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan, gak ada pekerjaan dan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Lalu setelah itu membantu 2 orang perempuan memberikan makanan kepada hewan gembalaannya. Setelah itu beliau berteduh. Lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ini saya butuh banget kebaikan darimu ya Allah. Kata para ulama, khairin di situ maksudnya materi. Karena memang beliau nggak punya uang untuk beli makanan. Maka berdoa, ya Allah. Menarik kata Syekh As-Sa'di, di sini Nabi Musa alaihissalam pertama berdoa itu dengan lisan dan juga tubuh. Dengan lisan doanya tadi dibaca, yang kedua dengan tubuhnya
mengekspresikan, namanya orang nggak makan sekian hari, lemas bawaannya. Maka mintanya penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan keseriusan bahwa Nabi Musa betul-betul butuh. Dan yang kedua, Nabi Musa alaihissalam membaca doa itu setelah memberikan bantuan kepada dua orang wanita tadi. Jadi apa rumusnya buat teman-teman yang sedang ingin mendapatkan pekerjaan? Pertama, sering-sering membantu orang, sering-sering membuat kebaikan. Ada orang mau nyebrang, bantu tuh nyebrang tuh. Ada orang sedang membutuhkan bantuan, bantu. Apalagi orang tua nih, teman-teman yang punya orang tua. Orang tuanya repot di dapur, bantuin. Meskipun kita belum dapat kerjaan, bantu nyuci piring, bantu ngepel, bantu pekerjaan orang tua. Lalu setelah itu berdoa, ya Allah, nih saya butuh pekerjaan ya Allah. Supaya jangan sampai orang tua saya ini sudah sekian hari, sekian lama mendidik, mengurus, merawat, tapi juga belum mendapatkan bantuan dari saya. Ayo kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Masya Allah, hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Jadi kalau kita membutuhkan pekerjaan, tadi rumusnya kata Syekh As-Sa'di, yang pertama yuk banyakin bantu orang. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan terus bantu seorang hamba kalau dia mau bantu orang lain. Jadi rumusnya sebelum kita baca doa, banyakin bantu orang, lalu berdoa kepada Allah dengan penuh keseriusan dan kesungguhan. Jangan, ya Allah ini butuh pekerjaan, kalau kau masih kasihan sama saya, kasih ya Allah, kalau enggak ya terserah dah. Itu enggak boleh. Minta dengan penuh kesungguhan dan keseriusan, baik lisan dan juga sikap. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan dan kebutuhan kita. Wallahu ta'ala alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti rumusnya bantu orang dulu, baru berdoa yang tadi Ustadz sebutkan itu ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Dan juga disertai ikhtiar juga pastinya. Ikhtiarnya dari bantu orang dulu, insya Allah akan dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan lagi jamaah. Yang kedua kira-kira apa nih? Ada gak sih Ustadz Maulana doa yang biasa dibaca para nabi dan juga para sahabat nih, yang bisa mengundang kebaikan Ustadz Maulana? Iya, silakan Ustadz. Izin Sasam dan Ustadz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita kalau kita lihat di Arab sekarang, kalendernya di Arab itu sudah tanggal 6 Zulqaidah hari ini. Dan kita mendapatkan keberkahan karena ini juga termasuk bulan-bulan haji, di mana kita mudah-mudahan mendapatkan faedah, kemuliaan, meskipun kita tidak ke tanah suci, tapi kita mendapatkan kemuliaan karena keinginan untuk ke sana, namun karena keterbatasan sehingga kita pun tidak bisa ke sana, tapi bisa mendapatkan pahala lewat apa? Keinginan namun tidak kesampaian. Nah, dalam hal ini, hari ini kita membahas satu tema yang sangat bagus sekali karena 8 doa yang mengundang kebaikan. Kalau tadi Ustaz Bani sudah mengantarkan kita untuk mengambil kebaikan yang pertama, yakni doa Nabi Musa yang berada dalam surah Al-Qasas ayat 24 yang membahas tentang kebaikan berupa pekerjaan dan jodoh. Nah kali ini yang kedua ini kita ambil dari satu hadis dari Rasulullah SAW tentang perihal doa. Jadi bukan di dalam Al-Quran tapi dalam satu hadis riwayat Tirmizi yang membahas tentang doa mengundang kebaikan, yakni kebaikan akan takdir. Sekali lagi, kebaikan akan takdir. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kenapa ini? Ada apa dengan ini? Doa ini.
Ternyata doa ini mengantarkan kita untuk meminta takdir yang baik ya. Sekali lagi, takdir yang baik yang disegerakan, yang kita tidak tahu. Dan takdir yang ditunda di akhirat, yang disimpankan di akhirat. Dan kita berlindung dari takdir yang buruk yang disegerakan di dunia, dan takdir yang buruk dari yang akan diserahkan nanti di akhirat. Dan kita tidak tahu sebenarnya. Jadi seperti doa ini mengantarkan sesuatu bahwa kita serahkan segala sesuatu kepada Allah. Tapi kita tetap meminta kebaikan. Karena doa itu tarik menarik dengan takdir. Sesuatu yang buruk akan berubah jadi baik jikalau kita melakukan meminta dalam al kebaikan. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia ada tradisi yang luar biasa, namanya tradisi tolak bala. Ya, jadi bagusnya memang kalau doa-doa ini dibaca ketika, maaf ya saya pinjam kata-kata ini, ketika kita akan memulai pekerjaan. Baca ini, karena kita tidak tahu takdir pekerjaan kita ini baik atau buruk. Jangan sampai pekerjaan yang saya lakukan ini justru menyesatkan aku. Nah bisa juga dibaca, maaf, di 2 malam ini. Yakni malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sa'ban. Karena ini qadar, takdir. Dan kalau mau tiap hari, bagusnya dibaca, ya maaf saya mohon izin. Karena mungkin tidak terbiasa orang baca ini. Lakukan ini salat sunat istikharah di malam hari. Sebelum kita tahajud. Karena kenapa istikharah itu bukan karena mencari jodoh. Bukan berarti Ustaz Sam sudah tidak salat istikharah lagi. Karena sudah ada jodohnya. Karena sudah ada jodohnya, tidak. Tapi kita pun harus melakukan salat sunnah istikharah. Karena kita tidak tahu hari ini kita mau kerja apa. Jangankan itu, makan ikan atau ayam. Daging atau ini. Itu pasti ada pilihan. Makanya kita tidak tahu apa yang terjadi akan takdir kita, maka baca, bisa juga dibaca pada saat ada sakit keras. Apakah ini sakit saya adalah sesuatu yang baik untuk saya, untuk menghapus dosa atau gimana? Karena kita tidak tahu, atau ada masalah berat sekali, cepat baca doa ini. Baik, kita bisa sama-sama ulangi. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakallah khair Jadi Ustaz Maulana. Untuk takdir baik yang akan datang ya Ustaz Ya. Maulana. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, terima kasih untuk doanya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku ada tayangan lagi nih, pengemudi ojol baca Al-Quran saat meneduh. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Video seorang driver ojek online membaca Al-Quran saat berteduh mendapat pujian dari warganet. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok @g_an Selasa 20 April 2021. Pengunggah merekam seorang driver ojol yang sedang duduk. Pria tersebut terlihat membaca Al-Quran sembari menunggu hujan reda. Masya Allah, di saat-saat sambil mencari rezeki ya Ustadz Syam ya. Masya Allah, Masya Sambil Allah. ibadah. Anak muda lagi kan? Anak muda sambil ibadah minta sama Allah. Tapi kalau misalnya buat kita nih, aku juga termasuk aku atau jamaah yang ada di rumah. Misalnya belum punya kesadaran itu nih Ustadz Syam. Dan pengen ada gak sih nih doa supaya kita ibadahnya jadi lebih baik lagi. Yang tadinya kurang bisa lebih baik lagi. Ada gak sih Ustadz? Mungkin bisa biar bisa seperti ojol tadi Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Soni serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya
doa kebaikan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita meminta kebaikan sebagaimana Nabi Musa meminta kebaikan yang dibawakan Ustadz Bani, sebagaimana tadi kita minta kebaikan takdir yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Maulana, dan sekarang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan akibat. Jadi akibatana. Jadi konsekuensi. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu pekerjaan, kita nggak pernah tahu akibat pekerjaan ini efeknya dari pekerjaan ini baik atau buruk gitu. Kita mungkin melakukan sesuatu itu udah enjoy aja gitu kan. Wah, saya cinta dengan pekerjaan saya nyaman dengan pekerjaan saya, apa yang saya lakukan, amalan yang saya lakukan saya enjoy dengannya. Tapi kita nggak pernah tahu efek ke depannya. Apakah dia akan menjadi kebaikan bagi kita atau menjadi keburukan bagi kita. Jangan karena suatu pekerjaan akhirnya ternyata ada sesuatu yang lebih besar yang kita lalai darinya. Dan jangan sampai pekerjaan itu adalah sesuatu yang akan memberatkan kita di akhirat. Makanya doa yang tersebut dalam redaksi hadis, yakni Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, ini doa yang ketiga nih. Ya Allah, baguskanlah setiap daripada urusan kami, setiap efek daripada urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Karena dua nih yang paling berat nih. Terhina di dunia, tersiksa di akhirat. Jadi kalau di dunia itu bukan siksaan, tapi kehinaan. Dan ini dalam agama kita dilarang menjadi orang yang terhina. Kita harus yang namanya ish kariman au mut syahidan. Hidup panjang dengan kemuliaan atau mati dengan syahid. Itu doang pilihannya. Sebagai orang yang beriman ya hidup mulia atau mati syahid. Makanya dalam pekerjaan seseorang kadangkala kita enjoy, kadangkala kita menikmatinya, kadangkala kita senang dengan pekerjaannya dan kita merasa nyaman. Tapi ternyata ada kezaliman yang terjadi di dalamnya. Kita menzalimi orang lain mungkin. Atau kita zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya diminta, Allahumma ya Allah ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Perbaiki setiap daripada efek atau konsekuensi dari setiap pekerjaan kami. Sony kalau lagi kerja pernah tahu nggak Son ujungnya tuh kayak gimana nanti? Nggak tahu. Ada orang yang bekerja ya udah gue dapat gaji gitu. Tapi dia nggak pernah tahu kalau gue kerja jam segini bakal bikin gue nggak sehat itu. Misalnya atau karena saya kerja ini saya kekurangan waktu untuk keluarga. Ya saya kalau saya kerja ini ternyata saya melalaikan saya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah tahu manfaat daripada pekerjaan yang kita lakukan ini benar nggak nyampe ke goalnya atau tidak gitu. Nah itu yang kita minta sama Allah. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah perbaiki nih, finishnya nih perbaiki gitu. Karena engkaulah penentunya. Aku melakukan semaksimal mungkin namun hasilnya adalah urusan Allah. Kita melakukan pekerjaan kita, mencintai pekerjaan kita. Melakukan pekerjaan dengan sukacita. Tidak mengeluh atas pekerjaan kita. Tidak membanding-bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Mungkin kelihatan orang lain gajinya lebih tinggi. Tapi kalau kita minta dengan doa ini mungkin kita lebih kecil nominalnya. Namun manfaatnya lebih besar daripada yang besar nominalnya. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Dan bukan hanya pekerjaan yang satu yang ditetapkan. Kulliha, semua pekerjaan kami gitu. Wa ajirna min khizyid dunya. Kadangkala satu pekerjaan justru membuat orang terhina di dunia. Ya, mungkin di dalam suatu lembaga ada yang merasa terhina dengan pekerjaannya. Ada yang merasa terhina dengan jabatannya karena mungkin di pekerjaannya dia terhina. Bukan hanya terhina di mata manusia, ada yang lebih parah daripada itu. Terhina di mata langit, terhina di mata malaikat, terhina di mata Allah Subhanahu wa taala dan terhinanya di dunia. Wa adzabil akhirah, dan jauhkan kami daripada adab neraka. Banyak orang mencari keuntungan dunia tapi ternyata nanti di neraka hanya mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ulangi ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi
الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة. Amin 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 ya Amin Rabbal ya alamin. Allah. Berarti doa ini bisa dibilang untuk hasil akhir yang baik dari semua ikhtiar kita ya. Ustaz, ya? Benar. Masya Allah. Tapi aku mau nanya lagi dong. Apa tuh? Agak pribadi sih nih Ustadz. Karena kan aku lihat Ustadz Masya Allah hafal Al-Quran. Amin segala amin ya macam. Allah. Insya Allah kan bisa buat kebaikan juga ya buat diri Amin, sendiri sama amin, orang tua amin. sama orang banyak. Aku pengen kayak gitu nih si Fas. Ada caranya gak sih Ustadz? Wah, untuk anak-anak gitu ya. Maksudnya biar bisa gampang lancar gitu kayak gitu. Mau gitu. Saya tuh selalu sadar bahwa saya seperti ini bukan karena doa saya, tapi karena doa orang tua saya gitu. Nah, Jadi berarti aku wajar juga- kalau Sony nanya untuk Faz Iya gitu. dong Fas doain anak Iya. gitu ya. Apa Tapi doanya? jangan sekarang, nanti. Nanti ya. Jangan sekarang. Iya, berarti nanti bener ya. Iya. Tapi Ya. telepon pas suruh nonton. Oke, Fas tuh penonton setia Islam itu indah loh. Fas Mana sih? siap-siap ya, iya. Oh, Masya Ngasih Allah Allah. jamaah juga siap-siap ya untuk anaknya juga. Nggak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.